Pengertian sondir. Untuk pengertian sondir kali ini diambil dari pendapat dua orang ahli. Yang pertama, Edi Supriyanto tahun 2017, kemudian yang kedua, Hari Kristadi Hardiatmo tahun 2018. Menurut pendapat Edi Supriyanto tahun 2017, sondir atau cone penetration test merupakan proses pemasukan suatu batang tusuk ke dalam tanah dengan bantuan manometer yang terdapat pada alat sondir tersebut sehingga dapat dibaca dan diketahui kekuatan suatu tanah pada suatu kedalaman tertentu. Selanjutnya, menurut Hari Kristadi Hardiatmo tahun 2018, sondir atau penetrasi kerucut statis termasuk jenis alat penetrometer statis yang bertujuan untuk mengetahui perlawanan penetrasi konus dan hambatan lekat tanah. Sehingga dapat disimpulkan dari pendapat dua orang ahli tersebut bahwa pengertian sondir yaitu merupakan jenis alat penetrometer statis yang bertujuan untuk mengetahui perlawanan penetrasi konus dan hambatan lekat tanah dari berbagai interval kedalaman hingga mencapai lapisan tanah keras dengan cara memasukkan batang tusuk ke dalam tanah dengan bantuan manometer sebagai alat bantu pembacanya. Aplikasi sondir di lapangan. Cone penetration test, disingkat CPT atau sondir, adalah metode pengujian in situ tanah atau soil test yang umum digunakan untuk menentukan sifat rekayasa geoteknik tanah dan menilai stratigrafi bawah permukaan. Melalui uji sondir, dapat diketahui daya dukung tanah dan mengukur kedalaman lapisan tanah keras. Dengan diketahuinya kedalaman tanah keras, dapat direncanakan desain fondasi yang akan digunakan sesuai standar keamanan guna menyokong bangunan di atasnya sehingga tidak terjadi settlement atau penurunan yang membahayakan penghuni dan kestabilan struktur bangunan. Gambar di atas telah disajikan macam-macam dari tipe fondasi. Banyak kasus kegagalan struktur yang terjadi karena kontur tanah yang labil akibat sebelum pembangunan tidak dilakukan penyelidikan tanah, salah satunya dengan pengujian sondir. Efeknya, fondasi menjadi tidak stabil dan bangunan ambruk. Contohnya, yaitu pada proyek pembangunan ruko 3 lantai di daerah Banua Anyar, Banjarmasin di bawah ini. Tujuan pengujian sondir. Berdasarkan SNI 2827 tahun 2008, tentang cara uji penetrasi lapangan dengan alat sondir, pengujian sondir dimaksudkan untuk memperoleh parameter-parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah di lapangan dengan alat sondir atau penetrasi kuasi statik. Parameter tersebut berupa perlawanan konus atau QC, perlawanan geser Fs, angka banding geser Rf, dan geseran total tanah TF yang dapat dipergunakan untuk interpretasi perlapisan tanah dan bagian dari desain fondasi. Jenis sondir. Menurut Paulus Peraharjo, terdapat dua jenis sondir. Yang pertama, sondir mekanis, kemudian yang kedua, sondir elektris. Pertama, sondir mekanis. Sondir ini memiliki kemampuan mendorong sebuah konus ke dalam tanah yang luas proyeksinya sekitar 10 cm persegi dengan sudut kemiringan 60 derajat. Sementara, tekanan yang diperlukan dalam pendorongnya disebut tekanan konus. Lantas, pada sondir berjenis bikonus, ada selubung gesek di bagian belakang konus dengan luas selimut 150 cm persegi. Pada sondir mekanis ini dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu A. Sondir ringan. Bacaan manometer sampai dengan batas 250 kg per cm persegi dan maksimal digunakan sampai dengan kedalaman 30 meter. B. Sondir berat. Bacaan di manometer sampai dengan batas 600 kg per cm persegi dan maksimal digunakan sampai kedalaman 50 meter. 2. Sondir elektris. Sondir elektris merupakan jenis sondir terbaru yang digunakan untuk menganalisis tekanan friksi serta konus secara terus-menerus. Adapun hasilnya mempunyai tingkat akurasi lebih baik daripada sondir mekanis. Selain itu, koreksi pada berat tiang tekan pun tidak diperlukan mengingat jenis sondir ini mempunyai sensor khusus di bagian ujung konus. Sondir elektris dapat menganalisis tekanan air pori yang dibutuhkan untuk menentukan jenis tanah. Ada 3 jenis lapisan tanah yang dapat ditemukan, antara lain tanah jenis pasiran, tanah liat lunak sampai sedang, hingga tanah liat maupun pasir padat. Fungsi sondir. Menurut Hari Kristadi Hardiatmo tahun 2018, fungsi sondir adalah untuk menentukan daya dukung tanah dan jenis fondasi yang sesuai dengan bangunan yang akan didirikan di lokasi tersebut sehingga bangunan di atasnya tetap kuat dan tidak mengalami penurunan atau settlement yang dapat membahayakan dari sisi keselamatan akan bangunan dan penghuni di dalamnya. Manfaat sondir.
Menurut Edi Suprianto tahun 2017, dijelaskan bahwa manfaat dari sondir adalah 1. Evaluasi kondisi tanah bawah permukaan di lapangan, stratigrafi atau menduga struktur lapisan tanah, klasifikasi lapisan tanah, kekuatan lapisan tanah dan kedalaman lapisan tanah keras, dari hasil kombinasi hasil pembacaan tahanan ujung dan gesekan selimutnya. 2. Menentukan lapisan tanah yang harus dibuang dan diganti dengan tanah yang lebih baik dan dipadatkan dan kontrol kepadatan tanah timbunan. 3. Perencanaan fondasi dan perhitungan settlement. 4. Perencanaan stabilitas lereng galian atau timbunan dan lain-lain. Kelebihan sondir. Kelebihan sondir. Pertama, cepat dan murah di dalam menghasilkan data. Kedua, dapat diulang dengan waktu yang relatif cepat dengan hasil yang relatif sama. Ketiga, peralatan sondir mudah dioperasikan, dapat dibawa kemana-mana karena berat alat relatif ringan. Keempat, dapat dengan cepat menentukan letak lapisan tanah keras. Kelima, dapat memperkirakan perbedaan lapisan tanah. Keenam, tidak membutuhkan tes laboratorium. Ketujuh, cukup baik untuk digunakan pada lapisan tanah lempung. Kedelapan, baik digunakan untuk menentukan letak muka air tanah. Kesembilan, korelasi empirik yang terbukti semakin andal. Kesepuluh, perkembangan yang semakin meningkat dengan penambahan sensor pada sondir listrik. Kesebelas, dengan rumus empiris, hasilnya dapat digunakan untuk menghitung daya dukung tiang. Dan ke-12, kebutuhan untuk pengujian di lapangan in situ test untuk mengatasi tanah yang sulit diambil sampelnya seperti tanah lembek dan tanah pasir. Kekurangan sondir. Kekurangan sondir pertama, tidak diperoleh sampel tanah untuk uji tanah maupun klasifikasi visual. Kedua, tidak memberikan data tentang sifat-sifat tanah secara detail, seperti jenis tanah sebenarnya, mengembang atau menyusut tanah, dan lain-lain. Ketiga, kekakuan batang kecil sekali sehingga kemungkinan defleksi yang besar hampir selalu terjadi. Keempat, adanya defleksi ke samping menimbulkan hambatan-hambatan dari bergeraknya pipa tekan di sebelah pipa sondir. Kelima, tidak dapat menembus batuan dan lensa gravel atau pasir tebal dan padat. Keenam, sondir mekanis kurang sensitif pada tanah liat yang sangat lunak. Ketujuh, tidak cocok digunakan pada lapisan tanah berbutir kasar atau keras karena dapat memberikan hasil yang salah. Peralatan pengujian sondir. Peralatan pengujian sondir. Pertama, mesin sondir mekanis kapasitas 2,5 ton. Mesin sondir menjadi alat utama yang digunakan dalam pengujian sondir tanah. Mesin ini digunakan sebagai tempat perletakan pipa sondir yang telah dilengkapi dengan konus ganda. Kedua, 2 buah angkur berfungsi untuk menahan alat sondir agar tetap berada pada posisinya dan tidak terangkat ke atas ketika pengujian sondir berlangsung. Ketiga, 2 pasang pelat pengunci berfungsi untuk mengunci mesin sondir dengan angkur sehingga mesin sondir tetap berada pada kedudukannya. Keempat, pelat pijakan merupakan alat modifikasi yang digunakan sebagai pijakan penguji guna memberikan beban tambahan pada saat pemasangan angkur. Kelima, kunci T berfungsi untuk memutar angkur agar dapat tertanam di dalam tanah. Keenam, lengan pemutar kunci T berfungsi sebagai alat bantu pegangan bagi penguji dalam memutar kunci T yang telah terpasang pada angkur agar dapat tertanam di dalam tanah. Ketujuh, kunci angkur berfungsi untuk mengencangkan dan melonggarkan angkur. Kedelapan, seperangkat pipa sondir panjang 1 meter. Pipa sondir tersusun atas batang luar dan batang dalam, berfungsi sebagai penghubung antara konus ganda dengan alat sondir. Kesembilan, konus ganda atau bikonus berfungsi untuk menekan tanah, sehingga nantinya dapat diketahui kedalaman tanah keras. Kesepuluh, kepala pipa dorong berfungsi untuk menggantung dan mendorong pipa sondir pada alat sondir tepatnya pada penekan hidrolik. Kesebelas, alat gali. Alat gali yang digunakan diantaranya adalah cetok, linggis, dan cangkul yang berfungsi untuk menggali tanah di area yang akan digunakan untuk pengujian sondir. Ke-12, waterpass berfungsi untuk mengukur atau menentukan mesin sondir apakah telah dalam posisi tegak lurus dengan bidang tanah tempat pengujian. Ke-13, meteran berfungsi untuk mengukur panjang. Ke-14, kuas cat berfungsi untuk mengoleskan oli pada rantai yang terdapat pada mesin sondir. Ke-15, kunci-kunci. Kunci-kunci yang digunakan diantaranya obeng, kunci piston, kunci ring, kunci Inggris, dan kunci pipa. Fungsinya untuk mengencangkan baut atau mur sesuai dengan kebutuhannya. 16.
Lapsit, buku catatan dan alat tulis, berfungsi untuk mencatat hasil bacaan yang terdapat pada manometer pada saat pelaksanaan pengujian sondir dilaksanakan. Bahan pengujian sondir. Bahan pengujian sondir. Pertama, tanah dengan permukaan rata. Tanah dengan permukaan rata dipilih guna mempermudah dalam mengatur posisi mesin sondir serta mempermudah penguji pada saat melaksanakan pengujian sondir. Kedua, oli. Berfungsi sebagai pelumas yang digunakan untuk melumasi rantai pada mesin sondir sehingga rantai tidak aus pada saat digunakan dan mencegah terjadinya karatan. 3. Seloti pipa. Berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran pada sambungan pipa. Keempat, kapur. Berfungsi untuk memberikan tanda kedalaman pada mesin sondir. Kelima, minyak hidrolik. Berfungsi sebagai medium penerus daya yang terdapat pada penekan hidrolik mesin sondir. Minyak hidrolik yang digunakan yaitu merek SAE 10.